memperingati Hari Anak Nasional ke-41 di 23 Juli 2025. Nah, pada Hari Anak ini, RSUD Prambanan meluncing ruang tunggu anak yang baru, di mana ruang tunggu ini sudah dijauhkan dari ruang tunggu poli penyakit dalam, yang di situ mungkin penyebaran penyakitnya ke anak bisa kita cegah. Kemudian juga hanya dekat dengan ruang tunggu poli kandungan, di mana di situ ibu hamil juga orang-orang sehat. Jadi ini ada ruang tunggu anak yang baru. Kemudian kami melengkapi dengan ruang bermain anak. Di situ ada puzzle, ada wayang, ada tokoh-tokoh pewayangan, kemudian memainkan wayang juga bisa, ada Lego di situ dilengkapi, dan juga buku gambar dan mewarnai, sehingga anak-anak akan senang berobat ke RSUD Prambanan karena menunggu dengan bermain, dan orang tua juga tidak bosan ya lihat anaknya rewel gitu, bisa dimainkan di situ. Nah, di Hari Anak ini kami membuat lomba mewarnai dengan warna-warna untuk gambar buah, dan tadi sudah diikuti oleh 15 anak dari 3 TK yang kita undang, dan semua mendapatkan juaranya, tetapi ada juara 1, 2, 3, 4, 5 yang utamanya. Nah, pada Hari Anak ini kami juga mendapatkan kunjungan dari RSUD Sambas beserta RSUD Pemangkat, semua adalah RSUD di Kabupaten Sambas. Nah, Bapak Bupati Sambas langsung ke Pemda Sleman, sementara Bapak Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakitnya berdua dan beserta staf-stafnya ada di RSUD Prambanan langsung. Mereka ingin belajar tentang pengelolaan keuangan di RSUD yang BLUD dan UOBK atau sebagai unit organisasi khusus, bersifat khusus dari Dinas Kesehatan. Nah, cara pengelolaannya gimana itu akan dipelajari di RSUD Prambanan. Mungkin itu di Hari Anak ini kita mendapatkan tamu dan juga melonceng ruang bermain anak. Jadi istilahnya ada peningkatan pelayanan. Peningkatan pelayanan. Jadi mutu pelayanannya ditingkatkan, bukan berupa bagaimana dokternya mendiagnosa, tetapi bagaimana pelayanan sebelum pasien itu mendapat pelayanan itu sudah menunggu dengan mutu yang baik, karena tersedia taman, ada air, ada ikan, di situ ada kolam ikan dan sebagainya, sehingga terhibur. Mungkin bisa diceritakan Bu, kenyamanan yang lain, mungkin misalnya ngurus BPJS atau apa. Gitu ya. Ya, jadi kenyamanan yang lain di RSUD Prambanan itu kami menerima peserta BPJS dengan tidak ada diskriminasi. Kami layani sesuai dengan urutan. Peserta BPJS bisa mendaftar melalui mobil JKN, tetapi jika tidak bisa mendownload mobil JKN, kami menerima juga pendaftaran melalui telepon atau WA yang sudah kita sebarkan semua. Masyarakat langganan kami sudah tahu semua. Kemudian datang dengan menunggu dengan nyaman, karena kami memakai langsung perekaman wajah, jadi tidak kelamaan, perekaman wajah langsung masuk ke antrian poli, dan poli kami sudah tersebar ke bentuk U gitu ya, jadi yang sana khusus penyakit dalam saja dengan gigi, kemudian yang sini khusus yang THT, mata, kemudian ada kulit, itu bagian-bagian kecil, anak sudah sendiri dan kandungan sendiri dengan anak, sehingga kami sudah tidak terlalu berjubel seperti itu. Mengurangi angka stunting. Ibu untuk pelayanan stunting di rumah sakit itu? Ya, untuk pelayanan stunting kami mendukung, menyambut program dari pemerintah daerah Kabupaten Sleman, ada yang namanya pecah ranting hiburan rakyat, itu pencegahan rawan stunting dan stunting untuk menghilangkan gizi buruk dan meningkatkan ekonomi rakyat. Jadi di situ anak-anak stunting yang di Puskesmas kan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan spesialis anak, dicari penyakitnya apakah karena TBC anak ataukah karena ada kelainan, ada khusus kelainan di enzim pengelola ususnya, kemudian pencernaannya, kemudian ada kelainan-kelainan lainnya, penyakit infeksi lain kita deteksi, kita obati, lalu kita laporkan menjadi anak yang masuk ke stunting butuh perawatan ke program, sehingga kami serahkan lagi ke daerah tempat dia tinggal. Kalau wilayah Puskesmas Klaten atau ada juga yang Bantul masuk ke sini, ada juga yang di Sleman,
itu nanti akan ditangkap oleh program masing-masing. Kalau di Kabupaten Sleman namanya pecah ranting hiburan rakyat. Ya. Terakhir Bu, harapannya dengan Hari Anak Nasional ini? Ya, harapannya kami khususnya untuk RSUD kami meningkatkan layanan ini. Harapannya di Hari Anak ini adalah anak-anak di RSUD Prambanan ketika berobat dan menunggu tidak terkontaminasi penyakit orang dewasa, terutama yang menderita di penyakit dalam, dan menjadikan anak-anak Indonesia mendapatkan layanan yang lebih baik lagi di seluruh rumah sakit di Indonesia ini, menginspirasi semua rumah sakit untuk bisa memberikan layanan seperti ini yang terbaik untuk anak-anak, sehingga anak Indonesia makin kuat, makin sehat. Kembali ke stunting tadi Bu, ada berapa yang sudah mendapat perawatan di sini Bu? Nah, kalau jumlah pastinya saya tidak hafal karena kalau setiap harinya itu saya menandatangani laporan itu bisa 10 sampai 17 itu satu minggu ya, setiap bendelan harus naik ke direktur itu ditandatangani untuk dilaporkan. Ada yang ke Bantul, ada yang ke Klaten, ada yang di Berba, ada yang di mana gitu. Jadi kami kembalikan. Gitu. Jadi tidak khusus anak-anak di Sleman, jadi semua. Tidak. Iya. Jadi Prambanan ini justru menerima banyak pasien dari perbatasan di Gunung Kidul, Patok itu banyak yang nanti terdeteksi stunting oleh kami laporkan, nanti mereka akan mendapat program yang diberikan makanan, bantuan makanan untuk membuat gizi anak itu tercukupi, kemudian stuntingnya bisa ditangani gitu. Jadi kami memang tidak membuat programnya karena untuk stunting program yang pengawasan melekat ada di puskesmas, yang teknis puskesmas itu membawai wilayah, tetapi untuk pengobatan penyakitnya itu diserahkan ke kami rumah sakit. Jadi nanti pengobatan sampai selesai sambil gizinya diberi pantauan oleh puskesmas. Seperti itu. Sedikit lagi, kalau boleh tahu rumah sakit ini ISO-nya gimana Bu? Oh ya, rumah sakit ini sejak 2017 sudah mengikuti ISO, kemudian habis itu ada akreditasi ya. Setelah ISO itu kami terakreditasi A sejak 2019-2022 itu terakreditasi A. Ya. Terima kasih Bu.